Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Mubarok, NIM 2281060064 dari jurusan Teknik Biologi UIN Siberteknologi Cirebon. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang pertama, genetika, di mana nanti lebih terfokus pada artificial hybridization, yaitu hibridisasi buatan, di mana merupakan salah satu dari warisan sifat genetika. Nah, jadi di sini sudah terlihat objektifnya, yaitu untuk performa dari praktek nanti bisa dilihat dan dipraktekkan oleh siswa-siswa sendiri. Mana yang pertama, tujuan dari OLEPS-nya itu sendiri itu adalah untuk melakukan pengemirian, pengemasan, dan penandaan guna mengendalikan penyerbukan. Jadi misalnya kalian dalam suatu hal, misalnya ingin satu tumbuhan ini harus menghasilkan buah yang memuaskan, buah yang besar maupun buah yang berkualitas. Jadi di sini Bapak melampirkan OLEBS atau laboratorium virtual untuk melakukan sebuah praktek dimana kayak virtual gitu. Nanti bisa dilihat dimana merupakan teorinya ini penyerbukan dan merupakan tindakan penyerbukan yang melibatkan dari pemindahan serbuk sari ke kepala sari. Nanti dilakukan dapat dua, yaitu penyerbukan silang dan penyerbukan sendiri. Ya, agar penyerbukan berhasil, di mana putik dan serbuk sari harus cocok satu sama lain. Jika tidak cocok, maka serbuk sari akan ditolak, di mana nanti situasi yang tidak diinginkan. Nah, jadi dikembangkanlah hibridisasi pembuatan. Nah, jadi agar hibridisasi buatan ini berjalan lebih baik, kecocokan serbuk sari dan putik sangat penting untuk pembuahan dapat dimulai agar setelah serbuk sari cocok diterima oleh putik. Serbuk sari yang tidak cocok akan ditolak. Interaksi ini merupakan interaksi serbuk sari putik jangka panjang serta zat kimia yang dilepaskan oleh serbuk sari bertanggung jawab untuk interaksi ini, di mana putik terpengaruhi serbuk sarinya. Nah, jadi di sini langkah-langkahnya itu pertama itu adalah pemilihan orang tua, kemudian melakukan pemberian, kemudian dikantongi, kemudian pengumpulan serbuk sari dan untuk jadi induk jantan, terusnya ada menaburkan serbuk sari pada putik, kemudian pengemasan ulang. Nah, jadi di sini apabila induk betina masih biseksual, maka perlu dilakukan pembuangan kepala sari dari kucuk bunga sebelum kepala sari pecah dengan menggunakan forceps atau gunting. Nah, langkah ini disebut oleh pengebirian. Nanti bunga yang dikebiri harus ditutup dengan kantung plastik berukuran sesuai dengan pori-pori kecil untuk mencegah kontaminasi putiknya dengan serbuk sari yang tidak diinginkan. Nah, seperti ini disebut dengan bagging. Ketika kepala putik dikantongi sudah dapat menerima, serbuk sari yang sudah matang dikumpulkan dari kepala sari jantan untuk ditaburkan kepala putik. Nah, kemudian putik dikemasi kembali dan kemudian buahnya dibiarkan berkembang. Nah, ini langkah-langkahnya digambar. Jadi pertama dicabut dulu, tadinya belum mekar ya, dicabut. Terus di plastikin atau dibungkus. Lanjutnya nanti ini dimasuk di bunga jantannya diberikan ke putiknya yang sudah disiapkan, kemudian di rebagging atau ditutup lagi, kemudian dikasih nama. Nah, jadi hasil belajar yang diinginkan adalah siswa dapat memahami tentang penyerbukan, kemudian siswa memahami hibridisasi buatan, kemudian siswa mengetahui langkah-langkah yang terlibat dalam hibridisasi buatan. Oke, kita langsung saja ke simulasinya ya. Oh ya, kita sebelum ke simulasi animasi, kita lanjut ke prosedur dulu. Nah, jadi materi yang dibutuhkan dalam ini yaitu pertama tanaman hias yang bunganya biseksual, kemudian kantong plastik berpori-pori kecil, kemudian benang, kemudian senar sikat, ginting, dan bunga jantan.
Nah, sebenarnya ini ada dua cara ya. Jadi Bapak akan memilih yang kedua itu prosedur simulator, di mana tadi kuncup bunga yang belum buka, kemudian dibuka dengan hati-hati dan buang benang sarinya. Tunjukkan tanaman hias dalam bunga yang biseksual. Buka satu kuncup bunga atau benang yang menggunting, lalu dibuang. Hanya bunga yang dikebiri dengan kantong plastik, tutupin. Kemudian lanjut ke bunganya yang ini bisa dilihat nanti lah ya. Ini sudah dilihat. Oke, lanjut ke pengamatan. Oke, di sini sebelum kita langsung simulasi, Bapak akan menampilkan animasi dulu biar kalian lebih paham terhadap materi yang akan disampaikan oleh Bapak. Oke, kita lihat. Ini oleh sini berasal dari India ya. Steps of artificial hybridization aim to perform emasculation, bagging and tagging for ininya bisa dibahasa Indonesia kan, sebentar ya. Jadi biar kalian bisa membaca dengan lebih mudah dibandingkan bahasa Inggrisnya. Oke. Ya, ini dia. Baik. Kita bisa langsung mulai saja. Controlled pollination. Materials required: ornamental potted plant bearing bisexual flowers, plastic bag with minute pores, scissors, thread, brush, paper, male flower. Procedure: select a flower in bud condition where anthesis has not occurred. Open the bud carefully. And remove the stamens using the scissors. This process is called as emasculation. Cover the emasculated flower with a plastic bag to protect it from undesired pollen. This is called as bagging. The bag should be held securely in place with a thread. Select the size of bag in accordance with the flower size. Bags must be transparent with minute pores. On the next day, remove the bag. Bring into the physical contact anthers of a desired male flower containing mature pollen grains with the stigmatic surface of emasculated female flower. Use a brush if necessary to dust the pollen. Cover the pollinated flower again with the bag immediately. This is called as rebagging. For identification, label on a piece of paper with the details such as date of emasculation, date of pollination, female parent and pollen parent. This step is called as tagging. Observation. After pollination, flowers are bagged till the changes occur. In the fruit-bearing plant, it is observed that the fruit produced is a hybrid fruit and of superior quality. Oke, baik. Apakah sudah dipahami? Secara garis besar seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja ke simulasinya. Jadi tadi kan dalam diplastikin menggunakan namanya itu dibolongi dengan kecil biar si tunggu ini tetap bisa bernapas, biar tidak mati seperti itu. Oke, di sini sudah terlihat semuanya. Baik.
Nah, jadi kita mulai saja ya. Oke. Nah, sini sebelum kita kan ini sebagai contohnya ini sebagai ini ya, sebagai yang belum mekar. Kemudian kita mekarkan dulu. Sini kita buka tumbuhannya ini seperti ini, akan membesar. Nah, selanjutnya sesuai tadi kita menggunakan gunting untuk memisahkan tumbuhan benang sari dari putik untuk melakukan pengembirian. Nah, dikebiri dulu semua tuh ya, polennya agar tidak jadi penyerbukan. Oke, kita langsung membungkus terlebih dahulu terkait tumbuhan ini. Maaf ya, Bapak tidak menggunakan mouse sehingga jadi seperti saya tadi tidak bisa langsung untuk melakukan ininya. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah dibuang itunya apa namanya tadi benang sarinya, kita ditutup dulu untuk menghindari bisikan kontak dari tumbuhan atau bunga yang lain. Nah, kemudian setelah itu dibuka dulu, kemudian bunga yang kita inginkan untuk benang sarinya kita langsung tempelkan kepala sarinya untuk melakukan namanya brushing atau memindahkan serbuk sari ke kepala putik yang diinginkan. Lihat. Oke. Setelah sudah selesai, lanjut ditutup kembali. Tutup kembali dengan menggunakan plastik. Lalu diikat. Oke, sudah ditutup ya. Gunakan ini lagi. Kita cat lanjut. Nah, jadi setelah dihasilkan tadi menggunakan teknik hibridasi buatan ini, nanti yang tumbuh ini akan menjadi buah yang lebih unggul dibandingkan buah yang lain. Oke, seperti itu untuk diobservasi ya. Jadi setelah observasi nanti akan memproduksi buah hibrid yang kualitas lebih baik daripada yang lainnya. Oke. Selesai. Lanjut, ini ada namanya LKP untuk melengkapi dari proses pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi sebentar. Nah, di sini bisa dilihat nanti menggunakan kelompok ya, kelompok 1 2 3 dengan terus nama kelasnya, kemudian namanya. Nah, ini covernya ditulis oleh saya. Kemudian di sini nanti saya menggunakan PJBL ya, PBL Problem Based Learning. Dimana nanti sintaksnya yang pertama ada orientasi pada permasalahan. Jadi nanti kalian studi kasus dulu nih setelah mempelajari ini. Jadi bagaimana Pak Darto, nanti kalian bisa melihatnya, kemudian nanti akan disajikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti ada pengorganisasian siswa di mana nanti kalian membuat hipotesis berdasarkan studi kasus yang di atas yang tadi yang Pak Darto. Kemudian lanjut ke virtual lab. Nah, ini virtual lab ini saya sudah cantumkan, nanti bisa kalian klik ataupun di scan ya.
Selanjutnya nanti kalian tulis alat dan bahannya, kemudian nanti langkah kerjanya kalian tulis sesuai pemahaman kalian. Selanjutnya nanti setelah menggunakan VirLab, menggunakan yang dijawab yang sebelumnya, kemudian langsung mengembangkan dan mengajukan hasil kerja. Kemudian nanti kalian membuat laporan. Yang pertama itu ada strukturnya itu ada judul praktikum, kemudian tujuannya apa ya tadi, kemudian langkah-langkahnya seperti yang di outline-nya seperti apa, kemudian hasil pengamatan. Nah, jadi bisa dilihat sini misalnya perbedaan bunga jantan dan betina, kemudian proses emaskulasi, kemudian pembukaan silang dan selanjutnya sampai selesai. Kemudian dianalisis hasilnya dan kemungkinan hasil keturunannya. Nah, lanjut ke kesimpulan dan manfaat ibu hasil buatan. Oke, sini Bapak sudah menyediakan dua halaman ya untuk laporan ini. Selanjutnya ini nanti kalian dipresentasikan. Jadi apakah pendapat kalian dengan pendapat kelompok lain itu sama atau tidak, nanti dipresentasikan. Nanti bisa diumpan balik ataupun ditanya jawab. Nanti bisa dituliskan pertanyaannya di sini. Misalkan siswa satu menanya, nanti kalian tulis di sini, jangan jawabannya. Jadi harus ada notulensinya ya. Jadi harus ada interaksi dan buktinya. Oke, lanjut ada analisis dan mengevaluasi hasil. Dimana nanti di sini bisa dicontoh saja analisis dan refleksinya. Jadi yang pertama nanti ada pemahaman konsepnya, kemudian kerja sama timnya, kemudian analisis dan aplikasinya, kemudian refleksi dan sarannya. Nah, lanjut ke analisis kesimpulan. Nah, setelah kalian mempelajari semua itu, kalian harus dapat membuat kesimpulan dari materi ini. Nah, jadi seperti itu ya. Sini ada kata-kata semangat nih dari Bapak. Tetap semangat ya, jangan menyerah, karena sesungguhnya Allah tidak menguji hambanya dengan percobaan yang lebih dari kapasitas hambanya. Jadi di sini Bapak melampirkan hal ini itu sebagai kalian untuk proses pembelajaran dalam genetika, agar materi genetika lebih mudah dipahami dan seru untuk praktikumnya. Oke, sekian dari Bapak, kurang-kurangnya mohon maaf. Semoga dengan materi yang Bapak bawakan, dengan materi semuanya dapat dipahami ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.